Kesultanan Demak. Bagian 1. Raden Patah. Demak pada masa puncaknya menguasai sebagian besar Jawa dan beberapa wilayah di Sumatera, Kalimantan hingga Maluku. Dari Demak pula Islam mulai menyebar di Santaroh Jawa dan mencapai tempat-tempat lainnya di luar Jawa. Awal kemunculan Demak bermula dari Majapahit yang sudah diambang keruntuhan. Keruntuhan adalah lakon klasik tentang sebuah negara besar yang dirundung perebutan tahta di antara sanak saudara. Raden Patah dengan hubungan Wali Songo berhasil mendirikan sebuah kerajaan baru di tengah kemunduran Majapahit. Raden Patah lahir di Palembang 1455, merupakan putra Brawijaya V, raja terakhir Majapahit dari istri yang seorang muslim dari Cina. Ketika istrinya hamil muda, Brawijaya V menitipkan istrinya tersebut ke Adipati Palembang Arya Damar. Raden Patah kecil memiliki nama Hasan. Beranjak dewasa, Raden Patah dikirim ke Ampel Denta Surabaya untuk mendalami agama Islam di bawah bimbingan Sunan Rahmat yang sekarang dikenal sebagai Sunan Ampel. Selama berada di Ampel Denta, Raden Patah memiliki kesempatan untuk mengenal keluarganya. Setelah beberapa tahun menimba ilmu di Ampel Denta, Raden Patah dinikahkan dengan Sayyidah Murtashima, putri dari Sunan Ampel. Tahun 1475 oleh Prabu Brawijaya V, Raden Patah kemudian diberi sebuah daerah bernama Glagawangi. Bersama dengan beberapa sunan, Raden Patah membuka Glagawangi menjadi sebuah kota pesisir yang ramai. Kota pesisir itu kemudian diberi nama Demak Bintoro. Demak pun tumbuh menjadi kota pesisir dengan pelabuhan yang ramai. Raden Patah kemudian menjadi Adipati Demak, sebuah kota pesisir besar dari kebudayaan Hindu dan Islam. Ketika semakin berkembang, perang saudara justru melanda Majapahit. Perang saudara itu pun mempercepat Majapahit yang semakin rentan menuju lubang kuburnya. Setelah Majapahit runtuh, Demak pun mengambil alih kepemimpinan. Tahun 1478, Raden Patah dilantik oleh para sunan anggota Wali Songo menjadi Sultan Demak sebagai identitas kota muslim. Maka Raden Patah bersama para sunan membangun sebuah masjid besar di tengah kota. Masjid besar itu dikenal sebagai Masjid Agung Demak. Raden Patah memimpin Kesultanan Demak dengan didampingi para sunan yang dikenal sebagai Wali Songo. Runtuhnya Majapahit membuat semua wilayah bawahannya menjadi kerajaan yang mandiri. Kesultanan Demak di masa awal tidak serta mewarisi wilayah Majapahit yang menjadi wilayah kekuasaannya. Pelan tapi pasti dengan dukungan pengaruh dari Wali Songo, beberapa wilayah pesisir bekas Majapahit bergabung dengan Demak. Jalur perdagangan pun berkembang, semakin ramai di bawah kendali Kesultanan Demak. Raden Patah lebih banyak bergerak dalam pengislaman di Jawa daripada peluasan kekuasaan. Dalam masa kekuasaannya, Islam semakin menyebar tidak hanya di pesisir tapi juga di pedalaman. Wali Songo berperan besar dalam proses Islamisasi di Jawa. Ketika itu Demak merupakan sebuah kerajaan yang lebih banyak berperan dalam penyebaran agama Islam. Tahun 1511, Kesultanan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Tahun 1513, Raden Patah mengutus putranya yang bernama Pati Unus untuk menyingkirkan Portugis dari Malaka. Sekitar 100 kapal perang dengan 5.000 prajurit berangkat menyerbu Portugis di Malaka. Penyerangan Demak ke Malaka ini membuat Pati Unus mendapat gelar Pangeran Sobrang
Lor atau pangeran yang menyeberangi laut utara. Serangan Demak dipimpin oleh Pati Unus tersebut gagal, namun Demak tidak melakukan serangan lanjutan. Tahun 1518 Raden Patah menutup